Orang yang bersolawat dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersolawat kelak tempatnya paling dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Orang yang banyak bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memperbanyak solawat, hajat-hajatnya dikabulkan. Kalau kesusahan diberikan jalan keluar sama Allah. Berkahnya solawat itu macam-macam. Dia punya hajat yang banyak. Kalau dia perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dalam hadisnya banyak Nabi mengucapkan aksiru, perbanyaklah sholawat. Yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat saat di dunia. Para ulama menjelaskan al-ikthar, memperbanyak sholawat itu paling sedikit dari kategori perbanyaklah sholawat. Minimal kau baca 300 kali dalam sehari semalam. Jangan kurang. Supaya bisa masuk dalam kategori orang yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di zaman-zaman seperti ini. Kita sudah harus lebih banyak bersolawat, dan solawat itu zikir. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, Allah itu tahu manusia itu gampang bosanan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketaatan. Memberikan ketaatan itu macam-macam bentuknya. Dan zikir pun macam-macam. Ada astaghfirullah, ada kalimat tauhid, la ilaha illallah, ada tasbih, ada tahmid, ada sholawat. Karena manusia itu punya bosenan, punya sifat yang bosenan. Kalau zikir itu cuma satu, ditakutkan nanti sumpek, bosen. Kalau bosen, akhirnya dia tidak memperbanyak. Tapi ketika ada banyak macam ketaatan, engkau bisa taat dengan sholat, engkau bisa taat dengan berzikir, engkau bisa taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersedekah. Macam-macam taat, macam-macam zikir. Macam-macam zikir ini menjadikan supaya kita tidak putus untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai bosan. Pada dasarnya manusia itu cepat bosan, tapi bukan berarti terus saya bosan dengan istighfar, saya hendak ganti ini. Jangan menggantinya karena kita bosan, tapi diselang-seling supaya kebosanan tadi tidak timbul. Salah satu yang harus kita perbanyak di setiap harinya yaitu sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya di zaman fitnah seperti ini, kita butuh banyak sholawat supaya dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya sholawat banyak sekali. Sehingga diceritakan oleh guru saya, dulu ada satu orang punya hutang 500 dinar. Dia punya banyak hutang sama orang. Kemudian datang waktunya semua pada nagih. Maka dia kebingungan, gak punya uang. Akhirnya dia pergi ke salah seorang saudagar. Dia pinjam uang 500 dinar, diberikan sama saudagar tadi. Sebelum diberikan, ditanya, kapan mau kau kembalikan uang ini? Maka dia berkata, insya Allah di tanggal sekian saya kembalikan. Lalu uang itu diambil, dia bayarkan hutangnya satu persatu. Selesai dibayarkan, tidak tersisa uang tadi. Gak ada sisa modal untuk dia putarkan supaya bisa membayar utangnya yang 500 dinar ini. Karena apa? Karena memang dia pinjam sesuai dengan kadar hutangnya. Sampai ketika datang waktu jatuh tempo, yang punya uang datang ke rumahnya nagih. Mana uang 500 dinar yang kau pinjam? Kau janji hari ini akan melunasinya. Maka dia katakan, demi Allah, sepeser pun saya nggak punya. Saya belum mendapatkan apapun untuk saya dapatkan kepada dirimu. Maka yang punya nggak mau tahu, yang punya uang tadi nggak mau tahu. Engkau janji tanggal sekian mau kau bayar, sekarang udah jatuh temponya. Maka bayar hutangmu sesuai dengan ucapanmu. Dia bilang, saya nggak punya. Kalau begitu, ayo pergi ke qadhi atau hakim. Nggak benar ini perbuatanmu. Maka yang punya hutang tadi dibawa sama yang punya uang ke hakim. Dia ceritakan perkaranya.
Ditanya sama hakim, kenapa tidak kau bayar hutangmu? Bukankah engkau berjanji hari ini akan melunasinya? Dia bilang, iya saya berjanji, tapi saya nggak punya uang. Saya bukan pengkhianat, bukan orang yang mau berdusta. Kalau berdusta, saya akan bilang saya nggak punya. Nggak ada perjanjian di sini, nggak ada bukti. Tapi saya ngaku kalau saya punya utang dan hari ini saya nggak punya untuk saya bayarkan. Maka hakim berkata, apa kalau begitu kau melanggar janjimu, maka engkau akan harus dihukum. Kau harus dipenjara. Maka yang hutang tadi bilang apa? Kalau begitu ya sudah. Kalau memang hukumannya saya harus dipenjara karena saya nggak bayar hutang, ya sudah. Saya terima. Tapi tolong berikan saya waktu 1 hari. Saya mau kembali ke rumah saya mau izin sama istri dan anak-anak saya. Besok saya akan kembali ke sini lagi dan masukkan saya ke dalam penjara. Maka sang hakim berkata apa? Bagaimana mungkin saya bisa percaya dengan dirimu? Siapa yang menjamin dirimu? Kalau ada yang menjamin kau bakal kembali ke sini, maka saya lepaskan. Dia bilang, ya hakim, kalau saya niat lari, sudah dari kemarin-kemarin saya lari. Kalau saya niat saya nggak akan datang ke sini, maka percayalah saya akan datang kembali esok hari. Maka kata hakim tadi, jaminannya apa? Akhirnya laki-laki tadi bilang apa? Jaminannya yang menjamin saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sang hakim bingung. Maksudmu apa? Yang menjamin Rasulullah ini bagaimana? Dia bilang, ya hakim, kalau saya besok nggak kembali ke tempat ini, saya bersedia ditolak menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak main-main sumpah, dan ini bukan sembarangan orang. Memang orang yang soleh, kata guru saya. Ini orang soleh yang bersumpah seperti ini. Begitulah yang diceritakan oleh guru saya. Laki-laki tadi bilang, berikan saya waktu sebentar. Saya kembali kepada keluarga saya pamit dengan istri saya, besok saya kembali. Saya bersumpah, dan saya siap dikeluarkan dari umatnya Rasulullah, gak dianggap sama Rasulullah kalau sampai saya berdusta. Maka si hakim tadi mendengar sumpahnya seperti ini, akhirnya dia percaya. Kalau begitu kembalilah. Maka dia kembali ke rumah, dia ceritakan kepada istrinya, dia minta izin sama istrinya. Suamimu ini mungkin besok di penjara karena nggak bisa bayar hutang. Kata istrinya, kalau kau dihukum penjara, terus apa yang bisa membuatmu keluar sekarang ini? Kok tidak langsung di penjara? Kok bisa kembali ke rumah? Kata suaminya, karena saya mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Dia ceritakan, saya bersumpah kalau saya akan kembali di esok hari. Saya rela tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka istrinya berkata, selagi engkau ini mendapat jaminan dari Rasulullah, atau kau menjaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ayo kita perbanyak sholawat. Semoga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjamin dirimu, karena sholawat itu manfaatnya besar. Sholawat ini berkahnya luar biasa. Maka si suami dan si istri tadi kemudian memperbanyak sholawat, membaca sholawat sampai akhirnya mereka tertidur. Yang laki yang ketika punya hutang tadi mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi dalam hadisnya bersabda, siapa yang mimpi berjumpa dengan diriku, maka sesungguhnya itu aku. Karena syaitan gak bisa menyerupai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang dalam hatinya ada mahabbah, orang yang rindu, orang yang membersihkan dirinya, orang yang emang benar-benar ingin berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpinya. Karena Nabi pun menjelaskan ada orang-orang yang bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar, sebagaimana dulu diriwayatkan. Ini juga cerita dari guru saya. Ada seorang santri kepengen ketemu sama Rasulullah, pengen mimpi. Tanya sama gurunya, tanya sama kiainya. Kata santrinya, ajarkan kepadaku agar aku berjumpa dengan Rasulullah itu bagaimana wahai kiai? Kata kiainya, gampang. Nanti malam kau makan ikan asin yang banyak, dan setelah makan, jangan kau minum, lalu kau tidur. Maka santri tadi bingung.
Apa hubungannya ikan asin dengan mimpi ketemu Rasulullah? Praktekkan, kata kiai tadi. Ini kiai mau mendidik santrinya yang betul-betul kepengen jumpa dengan Rasulullah, pengen mimpi dengan Rasulullah. Maka malam hari datang. Dia makan ikan asin 1 piring. Setelah itu nggak minum, lalu tidur. Bangun tidur, dia pergi ke gurunya. Marah santri tadi. Mana sih nggak mimpi ketemu Rasulullah? Kata gurunya apa? Apa yang kau impikan? Kau mimpi melihat apa? Kata santri tadi, saya mimpi melihat laut, melihat sungai, melihat hujan, melihat air terjun. Kata gurunya, sebelum tidur, yang kau rindukan adalah air. Kau makan ikan asin sehingga kau kehausan. Yang kau rindukan dan kau dambakan air. Maka apa yang kau rindukan dan apa yang kau dambakan datang dalam mimpimu. Coba setiap kali kau tidur, kau rindu dengan Rasulullah. Coba setiap kali kau tidur, ingin sekali dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperjumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kau akan diperjumpakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata guru saya, ini yang diajarkan sama para ulama. Ini yang punya hutang dan ini yang kepengen mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, kau jangan takut, jangan gelisah. Orang yang mahabbah baca sholawatnya bukan sekedar baca, tapi baca dari lubuk hatinya, baca dengan penuh kecintaan. Mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan berkahnya sholawat tadi bisa menyelamatkan orang, hajat-hajatnya bisa dikabulkan, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam mimpinya Rasulullah bilang apa? Besok pagi kau pergi ke gubernur di tempatmu itu. Bilang sama gubernur tadi, Rasulullah mengucapkan salam kepadamu dan sampaikan kepada si gubernur kalau setiap hari dia bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1000 kali, itu solawatnya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan sampaikan kepada si gubernur, tadi malam dia itu kebingungan baca solawat sudah 1000 atau belum. Ada salah dalam menghitung sehingga dia itu gelisah. Saya sudah 1000 kali atau belum? Maka sampaikan kepada gubernur itu bahwasanya salawatnya sudah sampai 1000. Jadi dia nggak perlu gelisah. Bangun dari tidur, dia mau kembali ke hakim. Tapi sebelumnya dia pergi ke gubernur tadi. Sampai di rumah gubernur, dia sampaikan, wahai gubernur, Rasulullah menitipkan salam kepadamu. Kaget dia. Orang yang selama ini dia sholawat, si gubernur ini yang cinta kepada Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang datang membawakan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menitipkan salam kepadamu, wahai gubernur. Sholawat yang kau baca 1000 kali setiap hari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tadi malam ketika engkau kebingungan sholawatmu itu sudah 1000 kali atau belum, ternyata sudah 1000 kali. Nabi mengabarkan, kau jangan gelisah. Karena sholawatmu seperti biasa istiqomah kau baca, jumlahnya sudah 1000. Dan Nabi Muhammad minta engkau bantu diri saya untuk melunasi hutang. Karena saking gembiranya dapat salam dari Rasulullah, dapat kabar kalau sholawatnya selama ini dia baca sampai kepada Rasulullah, ditanya, berapa hutangmu? Laki-laki tadi menjawab, 500 dinar. Diambilkan 500 dinar dari Baitul Mal. Setelah itu diambilkan lagi 2.500 dinar dari uang pribadinya si gubernur ini. Ini hadiah buat dirimu. Karena kau datang bawa kabar gembira kepada, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam kepadaku. Mahabbah. Ini mahabbah. Kita belum tentu kalau mungkin andai ada orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada kita. Belum tentu kita bahagia sampai bisa mengeluarkan harta seperti itu. Tapi orang-orang yang mahabbah, yang punya cinta, yang kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, maka dia pulang dari rumah si gubernur tadi bawa uang 3.000 dinar. Utangnya yang jumlahnya 500 dinar, berkah sholawat, dia bisa melunasi hutangnya. Maka dia pergi ke rumah si kodi atau si hakim tadi.
Sebagaimana janjinya, dia akan kembali. Dia ketuk pintu hakim tadi. Maka hakim tadi ketika buka pintunya langsung memeluk orang tersebut. Nangis yang luar biasa. Dan berkata apa? Hakim tadi berkata, Alhamdulillah, berkah dirimu. Tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Kalau engkau membantu orang yang punya hutang itu untuk melunasi hutangnya, maka aku akan membantumu kelak di hari kiamat. Lalu diambilkan uang 500 dinar, diberikan kepada orang tersebut sampai kodinya tadi pun, hakimnya tadi pun dimimpikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumahnya, kodi bawa uang berapa? Keluar dari rumahnya kodi bawa uang berapa? 3.500 dinar. Dia pergi ke tempat yang dia hutangi, mau bayar hutangnya. Ketika sampai di rumah orang tersebut, orang yang dihutangi tersebut sudah berada di depan rumah, menunggu kedatangannya. Ketika itu, yang punya hutang datang. Langsung dipeluk, dicium sambil menangis, mengucapkan, terima kasih, berkat dirimu. Dari malam saya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kalau kau bebaskan utangnya si Fulan, kelak kau akan aku bantu. Aku berikan syafaat kepadamu di hari kiamat. Utangmu jangan dibayar, dan ini ada hadiah untukmu 500 dinar. Berangkat dari rumah, si yang punya hutang tadi ini berangkat dari rumah, punya hutang 500 dinar. Berkah mimpi berjumpa dengan Rasulullah, hutangnya terlunaskan dan ada tambahan 4.000 dinar. Berkah apa? Berkahnya sholawat yang dibacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau baca sholawat ini bukan hanya berkahnya di akhirat, bukan hanya nanti kita dapat syafaatnya Nabi, bukan hanya nanti kita dapat tempat yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dunia, kalau kita ada situasi yang gak menyenangkan, ada masalah, ada apapun, semuanya bisa hilang. Semua bisa beres. Berkah apa? Berkah daripada sholawat yang kita bacakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu sholawat dibalas dengan 10 rahmat. Satu rahmat yang Allah, kita punya masalah sebesar apapun, bisa hilang. Satu rahmat loh. Kalau kita mendapatkan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mendapatkan 10 rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali dia baca solawat, maka akan dibalas 10 kali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita niatkan supaya berkahnya itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk seluruh umat Islam, untuk saudara-saudara kita, untuk saudari-saudari kita yang mungkin banyak dari saudara-saudara kita, saudari-saudari kita yang punya banyak masalah, yang punya banyak keinginan, tapi kita tidak bisa membantu. Maka ayo kita niatkan sholawat itu tadi untuk supaya saudara-saudara kita ini juga dapat berkahnya Rasulullah, dapat rahmatnya Allah gitu, dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.